Oke teman-teman, hari ini kita mencoba untuk mengetes suara vokal dari speaker Soundbase tipe eksklusif 15. Dan juga nanti kita akan lanjutkan dengan tes kalau speaker ini digunakan untuk lagu genre dangdut. Karena teman-teman tadi sudah pada berkomentar di channel YouTube kita. Yang pertama tadi kita tidak putarkan lagu dangdut, jadi teman-teman kurang puas kalau tidak diputarkan sama lagu dangdut. Karena tadi baru beberapa lagu seperti lagu jazz yang kita cobakan untuk speaker pasif produk dari Soundbase eksklusif 15. Seperti yang sudah teman-teman dengarkan sekarang, bahwa kalau speaker Soundbase eksklusif 15 ini digunakan untuk suara. Nah, digunakan untuk suara mikrofon langsung seperti yang saya gunakan sekarang. Suara vokalnya benar-benar detail banget ya, dari speaker produk Soundbase eksklusif 15. Mulai dari kedetailan suara di high frequency, mid frequency dan juga low frequency, diiringi dengan reverb yang sempurna, menjadikan produk dari Soundbase eksklusif 15 ini suaranya benar-benar menjadi menggelegar dan juga menggelora. Oke ya, jadi real hari ini kita cobakan spesial buat teman-teman di channel YouTube saya yang pengen tahu kualitas vokal dari speaker Soundbase eksklusif 15. Hari ini kita sudah turuti dan sudah langsung kita cobakan bagaimanakah kualitas suara dari Soundbase eksklusif 15 speaker pasif yang kita cobakan hari ini. Seperti yang teman-teman dengarkan, untuk suaranya benar-benar jernih, low frequency juga tebal, padahal ini sudah kita cut sampai dengan 100 Hz. Di mikrofon sudah kita cut sampai dengan 100 Hz, tapi low frequency dari speaker eksklusif 15 benar-benar tebal sekali, menjadikan suaranya benar-benar mantap ya. Jadi speaker ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman semuanya, khususnya yang membutuhkan speaker profesional untuk live di cafe, restoran, ataupun digunakan untuk floor monitor. Jadi buat teman-teman semuanya, Soundbase benar-benar membuktikan produknya ya kali ini. Untuk kualitas suara di speaker pasifnya benar-benar menggelegar banget. Seperti yang teman-teman dengarkan sekarang, diiringi dengan reverb lantunan yang sangat jernih. Suara super high-nya ces. Nah, oke, ces. Nah, G low tis hehehe. Wow, sempurna banget ini Soundbase memang. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semuanya ya, khususnya penggemar speaker pasif, memang kalau dibilang pasif agak ribet karena kita harus memisah antara power amplifier dan juga speaker pasifnya. Artinya apa? Tidak plug and play seperti speaker aktif. Kalau speaker aktif tinggal kita colok listrik, on, nyala, bunyi. Bahkan ada yang menggunakan Bluetooth langsung. Namun keistimewaan dari sebuah speaker pasif seperti yang sudah teman-teman dengarkan sekarang, dan ini real produk dari Soundbase dengan tipe bass ataupun Soundbase eksklusif 15 yang teman-teman dengarkan sekarang. Ini suara vokalnya benar-benar jernih, nyaman di telinga dan tidak feedback sama sekali. Nah, ini banyak juga ini di channel YouTube saya yang tanya, Mas, kenapa toh speaker saya kok feedback terus? Jadi kesimpulannya sudah berkali-kali kita jelaskan. Penyebab utama dari feedback adalah kalau saya nilai yang pertama disebabkan dari speaker pasifnya dulu atau speaker aktifnya yang teman-teman gunakan. Lalu kenapa kok bisa feedback? Karena speaker yang teman-teman gunakan itu tidak flat. Jadi flat itu tidak bisa kita bentuk hanya dengan melalui EQ, equalizer yang teman-teman punya. Karena apa? Sejatinya feedback itu disebabkan langsung dari komponen speaker atau box yang teman-teman gunakan langsung. Jadi ketika sudah komponen dan juga box yang teman-teman gunakan, di sini boosting, bisa dibilang seperti itu. Yang lain 0 dB, tapi frekuensi tertentu ada yang boosting plus 5 dB, itulah yang menyebabkan gampang feedback.
Jadi feedback bukan hanya disebabkan dari mikrofon, tapi juga yang utama dari speaker yang kita gunakan. Barulah yang kedua, penyebab feedback bisa disebabkan dari sebuah mikrofon yang boosting juga. Jadi boosting itu di mana, Mas? Di mikrofon ini juga bisa boosting, di speakernya bisa boosting. Kalau di mikrofon sebabnya apa? Ya bisa dibilang apa? Kapsul ya namanya ya kalau orang-orang pada umumnya nyebutnya. Jadi mikrofon yang kita gunakan ini dari kapsul yang kita gunakan ini sudah tidak flat. Yang pertama tidak flat, atau yang kedua dia tidak komplit suaranya. Jadi kenapa kok sebuah mikrofon nggak tak pakai nggak bisa nyes? Kalau nggak bisa nyes karena ini tidak komplit, tidak bisa merespon frekuensi tinggi. Contohnya 10 kilo ke atas dia tidak bisa merespon dan tidak bisa menerima. Itulah yang menyebabkan ini tidak nyes. Kalau yang menyebabkan feedback apa? Karena mikrofon ini dia boosting frekuensi, contohnya 10 kilo boosting 5 dB atau bahkan lebih. Nah itu yang menyebabkan cepat feedback. Jadi feedback kesimpulannya yang pertama harus kita tata adalah speaker yang kita gunakan dulu. Kita usahakan se-flat mungkin. Seperti sound bass ini tidak feedback karena sound bass yang jelas flat. Seperti yang sudah teman-teman lihat tadi di data yang sudah kita export dari Smart Lab, seperti yang sudah teman-teman lihat tadi. Dan yang kedua apa? Yang kedua dari mikrofonnya. Ngeflatkannya gimana? Nah, contohnya untuk mikrofon sendiri agar kita bisa mengeflatkan, bisa kita lihat seperti di mixer saya. Jadi nanti kita tinggal lihat. Di sini kita lihat ketika mikrofon kita gunakan boosting di frekuensi tertentu, mana yang lebih tinggi dari yang lain, ini yang kita potong. Dan ini tadi kita potong di frekuensi ini 4,68 Hz, 4 kilo ya, 4 kilo 0,68 Hz, dengan dipotong ataupun diturunkan minus 3,50 dB. Untuk lokatnya kita lokat di 124,7 Hz. Oke. Nah, jadi kalau pembentukan mikrofon kita bisa melakukan EQ di mixer. Kalau mixernya nggak digital gimana? Kalau mixernya tidak digital, teman-teman caranya dipotong frekuensi. Kalau ada di mixer ada frekuensi mid ya, mid frekuensi dipotong. Nah itulah nanti teman-teman kurangi. Jangan malah tambah feedback. Tapi kalau di mixer analog juga tergantung mixernya. Saya yakin mixer harganya semakin mahal, potongannya juga semakin bagus. Nah mixer murah gue motong ya nggak terlalu bisa. Nah itu. Jadi intinya kalau mikrofon kita bisa bentuk flatnya itu di mixer yang kita pakai. Kalau speaker ini bisa kita EQ bisa, tapi yang paling pasti adalah kita harus memilih dulu speaker yang responnya flat dulu, dibuat dari pabriknya flat dulu, mulai dari komponennya dan juga jenis boxnya. Oke ya, semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Jadi itulah penyebab kenapa speaker yang kita gunakan feedback, terus suaranya gampang nganging-nganging, tidak jernih, dan kalau digunakan di telinga bahasanya sakit. Nah itu. Jadi semakin speaker ini frekuensinya tidak rata dan bahkan boosting di frekuensi tertentu, itu di telinga nggak nyaman, gampang sakit dan lain-lain. Tapi tidak demikian pada sound bass eksklusif 12 dengan daya watt 500 watt dengan maksimum power 1000 watt. Speaker eksklusif 15 dari sound bass ini benar-benar jernih suaranya seperti yang teman-teman dengarkan sekarang. Oke. Selanjutnya saatnya kita tes untuk lagu ya. Kalau untuk vokal saya rasa sudah cukup. Teman-teman sudah dengarkan ya suara saya seperti apa ketika kita gunakan di speaker pasif sound bass eksklusif 15. Oke. Sekarang saatnya kita nyoba kalau digunakan untuk musik. Oke, selamat mendengarkan teman-teman ya. Kita putarkan satu buah lagu check sound yang semoga teman-teman semuanya bisa suka dengan check sound yang kita hadirkan hari ini. Selamat mendengarkan.
Pasang. Oke teman-teman ya, kita mute dulu karena laptopnya ngedrop. Stop pasang. Ya toh, stereo sudah siap. Ini loh, ini Speaker. dalam speaker. Oke ya, kita lanjut lagi ini karena habis baterainya, jadi otomatis suaranya hilang karena sumbernya dari laptop. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya, bincang-bincang lagi ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari segi respon frekuensi speaker yang kita gunakan, semakin dia flat, resiko feedback semakin kecil, suara akan lebih nyaman kita dengarkan, dan juga yang pasti adalah akustik yang dihasilkan dari speaker tersebut akan benar-benar bisa menghibur si pendengarnya. Dan ini salah satunya adalah yang dimiliki dari Soundbase Exclusive 15. Ini benar-benar speaker yang benar-benar bisa memanjakan telinga, serius. Ini benar-benar keren banget. Selama ini kita mencoba beberapa speaker pasif, tapi yang 15 single loh ya. Ini terenak speaker pasif 15 single yang pernah kita coba. Serius teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang laptop saya nyalakan dulu. Oke teman-teman ya, laptopnya lupa belum di charger dan alhasil otomatis tadi ngedrop dan juga mati musik. Oke, ternyata lagunya juga masih lanjut teman-teman. Oke, sekarang kita putar lagi musiknya. Oke.
15. Wes to, nggak ada tanding. Nek speaker single 15 in pasif ini speaker terbaik menurut saya yang pernah saya coba. Soundbase eksklusif 15. Dengan syarat apa? Kalau teman-teman membeli ini dipastikan sama power amplifiernya wes. Ini wajibun. Jadi teman-teman harus membeli power amplifier dengan tipe H300 1300 kalau teman-teman beli Soundbase eksklusif 15. Kalau pengen suaranya mirip seperti yang saya coba, tapi kalau teman-teman nanti mau beli powernya sendiri juga silahkan. Tapi yang jelas Soundbase eksklusif 15 sangat pas suaranya kalau kita pakai tipe yang H1300 roda dari Soundbase. Oke ya, terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau teman-teman butuh informasi langsung aja WA atau tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.